Kan gua nanya. Ya baru gue sadari sih Belakangan. belakangan. Oh ternyata gue sepian ya gitu. Lu berarti nggak pernah curhat ya? Enggak. Lu laki-laki yang kuat, mungkin merasa diri lu kuat. Merasa diri gue kuat padahal sangat lemah. Kembali ke SMP itu lu jadi anak pang berapa tahun? Lama lek. Apa? Gue dulu ikut-ikut ikut-ikut Desta. Abang gue tuh yang zamannya yang nge-vendor ngepang-pangan. Gue jadi anak pang lah dengan waktu itu apa ya? Ya ikut-ikutan aja kali ya. Iya. Dengerin musiknya, wah gini sempet wah beralih ke skinhead, botakin rambut, jalan wah, jadi bengal banget, sempet ke fase industrial waktu itu. Yang apa Ministry, Nine Inch Nails, Ensturzen, The New Button, musik-musik kayak gitu. Zamannya Black Hole lah waktu itu, Manari. Sempet juga gitu tuh. Lama juga sampai akhirnya gue Britpop lah. Udah kayak tenang, Britpopan. Akhirnya lu menemukan jati diri lu ketika kenal Britpop. Kenal Britpop, begitu gue denger Blur waktu itu, denger Blur kayak, oh ini nih, gue di sini nih gitu. Berarti punk, industrial segala macam tuh lu hanya mencari jati diri ya? Kayaknya sih, ya proses lah proses. Iya. Walaupun sampai sekarang gue suka juga. Berarti di Young Offender tuh lu paling muda. Pada saat itu iya kali ya. Yang Offender kan dulu nongkrongnya di Slamet Riyadi dulu. Di Slamet Riyadi ada satu ritual kalau mau masuk Young Offender masuk ke gotnya terus dikencingin sama ada tuh ininya lah ospeknya gitu. Gue nggak ikut-ikutan tuh gitu, nggak zaman-zamannya, masih kecil banget gue SMP. Gue sempet zamannya Metallica. Eh, Gue masih ada foto gue sama James Hetfield. ada. Ada gue karena si vokalis Chapter 69 dulu, vokalisnya Desta dulu, ibunya kerja di bandara gitu, jadi bisa menjemputnya di dalam. Jadi ketemu James Hetfield, dia nggak ngeliat gue juga, cuman di samping itu difotoin sama itu. Sampai sekarang masih ada fotonya gue sama James Hetfield. Ikut-ikutan mereka aja gue sih waktu itu tuh. Sosokan anak kecil. Iya, yang lain umur berapa tuh waktu lu di Young Offender tuh? Tua-tua lah. Lu SMP, mereka Udah SMA, ada yang kuliah bahkan. iya. Iya zamannya dulu Subhuman, Hmm. zamannya Explosion dulu ya, zamannya ya band-band yang Offender lah, yang ya Ondi lah itu ketua yang Offender. Jadi buat Zamannya. yang nggak tahu, Young Offender itu komunitas punk lah ya kalau disebutnya. Komunitas anak-anak punk di Jakarta Selatan ya. Yang Apa? dulu bikin rusuh di konser Metallica. Konser Metallica Oh rusuh iya? ya karena mereka. Gara-gara Iya. nggak mau bayar? Kan sempat masuk koran Jakarta waktu itu. Oh, Karena rusuh aja udah. Di Ya, Lebak Bulus. anak-anak punk nggak mau bayar. Nah, nggak tahu nggak mau bayar atau emang pengen rusuh doang. Teman-teman gue yang akhirnya jadi kakak kelas gue di IKJ waktu Heeh. gue masuk IKJ tuh kayak ya anak-anak Explosion lah, ada beberapa nama gitu. Ya mereka juga gitu yang bikin rusuh. Ya namanya jiwa muda pada saat itu. Lu ikut ngerusuhin? Enggak. Karena masih bocah. Masih bocah, gue nggak nonton Metallica pun enggak. Gue cuman diajak jemput di bandara. Apa yang lu dapat dari nongkrong sama komunitas Young Offender? Wawasan musik dan yang ngebentuk gue sekarang sih. Ya gue sekarang gini ya karena fase-fase yang gue lewatin itu. Sebagai bocah paling muda di situ, gimana mereka memperlakukan lu? Nggak dianggap. Nggak dianggap lah. Paling kecil, bahkan gue pernah dikerjain dulu. Gue di mohak gitu, bener-bener botak di mohak. Mohaknya juga pakai lem glukol waktu itu. Terus diajak ke PIM, sama Desta segala, diajak ke PIM, muter ke PIM, gue mohak sendiri gitu pakai celana pendek. Mereka ngetawain gue aja gitu. Apa?
Desta tuh teman abang lu ya, Cliff ya? Iya, temennya abang gua. Setuju berapa sih Desta? 77, Lu 80. 80. Nggak jauh beda sebetulnya. 3 tahun. Emang si Cliff nggak masalah lu ngintil-ngintil dia waktu Dulu sih kayaknya sih dia bermasalah ya, cuman karena gua kekeh gitu kayaknya dia, ya udahlah gitu. Cuman gue beruntung banget kan punya abang mau digangguin sama adiknya. Lu berapa bersaudara sih? 4. Cliff tuh nomor Cliff nomor pertama, gue kedua, ketiga cewek Heidi, keempat Fabian. Nah, yang tapi suka motret lu itu. yang suka motret gue, cuman semuanya berkesenian dan tiga-tiganya di IKJ nih, abang gue sama adik gue. Cuman semuanya ngikutin jejak bokap ke sinema, gue doang seni rupa. Karena cita-cita gue dulu jadi art director film ya gitu maksudnya. Gue dulu sering diajak bokap gue tuh dulu pimpro film-film Naga Bonar, Kejarlah Daku Kau Tangkap, Cut Nadine, Nusa Penida. Gue tuh kalau itu selalu diajak sama bokap. Gue ngeliat orang-orang bikin pistol-pistolan, ledakan-ledakan. Di situ nih keren banget ya bisa bikin kayak gini-ginian ya. Gue pengen jadi yang orang bikin ginian gitu, jadi art director gitu. Cuman gue masuknya desain grafis. Karena apa? Nggak keterima yang lain? Nggak tahu, gue dapet mayornya desain grafis. Sekarang kalau gue pengen ambil lagi, gue pengen ke grafis murni malah. Itu dulu berdasarkan apa? Lu yang milih desain grafis atau kata IKJ-nya? Oh, lu cocoknya nih di sini. Lupa gue. Lupa. Jadi memang dari dulu tuh lu tidak ada keinginan di depan panggung ya? Enggak. Yang menarik lu justru orang-orang di balik layar. Oh iya, sangat. Karena karena bapak gue kerja di belakang layar, gue pengen di belakang layar. Kenal Desta tuh dari umur berapa berarti lu? Dia dari gue SD. Dia satu SMP sama kakak gue. Gue dari SD. Total tahun ini 27 tahun gue kenal sama dia. Jadi sebenarnya lu tuh bakal merasa kayak anak bawang di depan dia tuh. Banget. Tapi sekarang sih enggak. Sekarang sih enggak. Berapa lama akhirnya lu merasa gue selevel nih sama dia nih? Bukan. Ketika jadi Club Etis, bikin Club Etis, gue masuk 98 di IKJ. Batman tuh, Henry Foundation ngajakin Desta untuk yuk bikin band 80-an. Di situ gue udah ngerasa, karena di IKJ tuh nggak ada senioritas. Ketika lo udah ngelewatin ospek mata seni tuh udah nggak ada senioritas, lo bener-bener udah. Sejak itu gue nggak merasa dia jadi ini temennya kakak gue, nggak. Udah karena yang ngajarin gambar gue juga buat lulus tes IKJ Desta juga. Tapi sebelum era Club Etis itu lu selalu merasa ini temannya kakak. Iya di Club Etis lah. Sungkan dong ya dari dulu tuh kayak ada lah. lu tapi sempat manggil Mas atau Abang ke dia? Enggak. Waktu dari kecil pun enggak? Enggak pernah. Ya udah manggil nama aja. Iya, Desta. Kosa dulu nama bapaknya kan dipanggilannya. Kosa gitu aja. Kirain manggil abang atau kakak kan, karena kalau adek manggil teman abangnya kan dengan Gue manggil abang gue aja Iyep, namanya Cliff. Gue panggil Iyep. Si chapter 69 itu Smashing Pumpkins, mereka cover Smashing Pumpkins. Lu nggak di situ? Nggak, gue bikin band namanya Park Life dulu. Sebagai pecinta Blur. Blur, cover lagu-lagu Blur. Sempet ikut festival bikin lagu sendiri juga. Ya kayak gitu-gitu lah. Emang yang bikin lu nyaman main bass tuh apa? Ya itulah. Gak tahu ya, lu nggak bisa jelaskan dengan kata-kata ketika lo melakukan sesuatu kayak wah gue di sini nih gitu. Gak tahu, nggak bisa. Iya maksudnya kan lu pasti pernah nyoba jadi pemain gitar. Iya, gitaris pernah, bawain Set Seven dulu. Cuman nggak tahu begitu kayaknya senarnya dikit, lu cuman modal gaya doang di atas panggung. Karena tugas basis kan gitu kan, kayaknya cuman groove. Yang penting so asik aja ya? So asik aja. Berarti lu masa paling nakal tuh umur berapa tuh? SMP, kelas 2 SMP dan 2 SMA.
Berarti kuliah Nggak, kuliah gue nggak bandel. Ya bandel sih, tapi nggak sebandel SMP dan SMA. emang sebandel apa SMP SMA tuh? Ya, sebandel gue nggak ingat apa yang terjadi di SMP sih cukup lah Le. SMA berarti agak membaik, SMA agak membaik. agak bertanggung jawab. Gue pokoknya punya circle dulu pertemanan, ya pertemanan Hmm. ada berapa orang ya? 5 atau 6 orang, yang tersisa hidup ya 2 orang, gue dan teman gue. Yang berhenti sebelum parah. Ya mungkin bisa dibilang gitu. Ya, pokoknya lebih dulu meninggalkan gue banyak lah. Yang bikin lu berhenti apa? Kelas 2 SMA pernah ada satu hari gue bilang, gue udah nih. Itu semua gue lakukan hari itu dan gue putuskan gue berhenti dan berhenti. Apa Dan pemicunya? nggak tahu, pengen berhenti aja udah, berhenti bandel ya gitu. Berhenti bandel, gue udah berhenti nakal lah. Nggak tahu, nggak ada pemicunya juga. Apa ya, nggak ada juga sih. Apa karena sudah menguras duit atau lu udah jadi Enggak. kan zaman Capek kali ya, Eh, capek. Kayak udahlah, udahan lah, ngapain sih gitu. Ya untungnya Tuhan masih sayang sama gue, makanya gue cinta banget sama Tuhan. Sekarang gue jadi anak Tuhan.